Halo Rebahaners, nggak terasa ya kita udah hampir di pertengahan tahun 2021 dan menjelang bulan suci Ramadan. Nah, di tengah pandemi kayak gini, kita lebih banyak meluangkan waktu di rumah yang pastinya bikin kita bosan. Untuk mengurangi rasa bosan kalian, kali ini aku bukan akan membahas alur film, melainkan film-film menarik yang wajib kalian tonton untuk mengurangi kegabutan kalian semua. Mantapkan posisi rebahan kalian dan simak videonya sampai habis ya. Film yang pertama ada US. Menceritakan tentang teror pembunuhan yang dibintangi oleh Lupita Nyong'o dan Wilson Duke. Film ini mendapat respon positif dari penonton dengan rating 6,9. Film ini bercerita tentang teror yang menimpa keluarga Wilson ketika mereka berlibur. Lupita Nyong'o berperan sebagai Adelaide Wilson. Ia dihantui trauma masa kecilnya saat bertemu dengan doppelganger-nya. Nah, doppelganger ini bisa diartikan seperti muka ganda atau wajah yang sama. Untuk menghilangkan trauma tersebut, keluarga Wilson berlibur ke pantai Santa Cruz. Ketika liburan, keluarga Wilson ini bertemu dengan rekannya yaitu keluarga Tyler. Namun liburan keluarga yang awalnya menyenangkan ini berubah menjadi petaka saat malam mulai datang. Ada sekelompok orang yang datang lalu menyerang rumah yang disewa oleh keluarga Wilson, keluarga Tyler, dan juga semua pengunjung yang tengah berlibur di pantai Santa Cruz. Mengejutkannya, pelaku memiliki wajah yang sama dengan anggota keluarga Wilson. Begitupun dengan kelompok yang menyerang keluarga Tyler dan para pengunjung lainnya. Banyak orang yang tewas dalam kejadian malam itu. Keluarga Wilson pun harus berjuang melawan teror doppelganger untuk menyelamatkan keluarga mereka. Film yang kedua ada Yesterday. Netflix menciptakan film baru yang tayang di bulan Maret 2021 ini guys. Diceritakan Edgar yang berperan sebagai Carlos dan Jennifer yang berperan sebagai Ellison adalah sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak bernama Katie, Nando, dan Ellie. Katie yang mulai merasa muak dengan sikap kedua orang tuanya yang kerap sekali berkata tidak. Ia lalu mengusulkan jika keluarga mereka harus menghabiskan waktu bersama selama sehari. Bukan itu saja, orang tua mereka juga harus mengatakan iya dalam waktu 24 jam. Tak ada pilihan lain, Carlos dan Ellison pun sepakat untuk memberlakukan Yes Day, hari di mana mereka akan selalu berkata iya kepada anak-anaknya. Waduh, kalau jadi kesempatan dalam kesempitan, gimana jadinya? Tak disangka keputusan itu pun membawa mereka ke berbagai petualangan luar biasa di Los Angeles. Nah, kalian bisa nonton film Yes Day yang tayang pada 12 Maret 2021. Di film yang ketiga ada Moxie. Film terbaru dari Netflix kali ini bakal menghibur kalian di bulan Maret 2021 ini. Moxie diadaptasi dari novel yang berjudul Moxie karya Jennifer Matthew, dengan dibintangi oleh Heather Robinson, Lauren Tsai, Josephine Langford, dan Patrick Schwarzenegger. Menceritakan tentang kehidupan seorang murid SMA yang tak menyukai budaya seksis di sekolahnya. Cewek itu bernama Vivian. Ia kemudian menceritakan kehidupan di sekolahnya itu kepada sang ibu. Rupanya, sedari SMA ibunya menentang budaya patriarki. Dari pengalaman ibunya, Vivian pun mendapat inspirasi. Ia mencoba memberontak budaya di sekolahnya itu, bahkan dibantu teman-temannya, dan membuat majalah feminis anonim sebagai aksi protesnya. Vivian bukan hanya tidak suka dengan laki-laki di sekolahnya, tetapi juga sejumlah siswa yang membuat daftar siswi terseksi di sekolahnya. Pihak sekolah bahkan kerap memulangkan siswi yang memakai tank top dan tidak peduli dengan pelecehan yang terjadi. Majalah buatan Vivian itu diberi judul Moxie. Film yang keempat, Charlie and the Chocolate Factory. Film fantasi musikal yang rilis di tahun 2005 ini dibintangi oleh Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly, dan Helena Bonham. Berkisah tentang Charlie,
seorang anak laki-laki yang hidup dalam kemiskinan bersama keluarganya di dekat pabrik coklat Wonka. Pemilik perusahaan bernama Willy Wonka telah lama menutup pabrik tersebut karena masalah spoiler yang dilakukan oleh saingannya. Hal ini membuat Willy Wonka memecat semua karyawannya. Suatu hari, Willy mulai membuka kembali pabriknya dan ia mengadakan sebuah event. Willy menempatkan 5 tiket emas di produk coklatnya secara acak, yang nantinya pemenang yang berhasil mendapat tiket emas tersebut akan mendapat kesempatan tur ke pabrik coklat Wonka. Dari event itu, penjualan coklat Wonka kembali meroket. Banyak orang rela memborong coklat Wonka demi mendapatkan tiket emas. Pada akhirnya, 4 tiket pertama ditemukan oleh Augustus Gloop. Ia adalah anak yang rakus, Veruca Salt yang berkepribadian manja, Violet yang arogan, dan si pemarah Mike. Tak ingin kalah, keluarga Charlie mencoba peruntungan dengan menyisihkan uang mereka untuk membeli coklat. Hingga suatu hari, Charlie menemukan uang $10 yang ia gunakan untuk membeli Wonka Bar. Ketika dibuka, Wonka Bar itu berisi tiket emas terakhir yang selama ini dicari. Charlie juga sempat mendapat tawaran uang untuk ditukar dengan tiket tersebut, tapi keluarga Charlie, terutama kakeknya, menolak tawaran itu. Beberapa hari kemudian, Charlie membawa kakek Joe untuk menemaninya dalam tur pabrik coklat Wonka bersama 4 pemenang lainnya. Nah, di dalam pabrik tersebut, Charlie menemukan keajaiban yang mengubah hidupnya. Dan film yang kelima, The Man from U.N.C.L.E. Film The Man from U.N.C.L.E. film bergenre komedi yang sukses mendapat nominasi dan juga beberapa penghargaan, guys. Berkisah tentang agen CIA Napoleon Solo yang mengekstrak seorang ilmuwan Nazi yang diduga berpaling dari kolaborasi Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia Kedua di tahun 1963. Cerita The Man from U.N.C.L.E. berpusat pada Solo dan Kuryakin. Keduanya dipaksa mengesampingkan permusuhan yang telah lama karena harus bekerja sama dalam misi menghentikan organisasi kriminal internasional misterius, di mana organisasi tersebut berencana mengacaukan keseimbangan dunia lewat proliferasi senjata dan teknologi nuklir. Keseruan dan kekocakan Henry Cavill yang berperan sebagai Solo di film ini siap menggelitik perut kalian. Gimana nih rebahaners? Semoga kalian suka dengan rekomendasi film dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Golden ticket, but I only get one bar a year. Nothing's impossible.